Kita masuk lagi gigi ke berapa ini? Gigi ke 4 berarti ya. Gigi keempat. Kita harus tahu adik-adik bahwa kita sebagai muslim itu disebut mukallaf. Mukallaf itu, oh ya, mic-nya off. Bagus ya Ukhti Alifa. Mic-nya off nggak apa-apa. Yang penting ikut dzikir bersama-sama. Biar ada chemistry-nya. Ya. Nah, kita sebagai muslim itu disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang terbebani hukum agama. Nah, orang yang terbebani hukum agama itu dibagi 3. 1, mujtahid. 2, muqallid. Yang ketiga, semi mujtahid. Nah, yang pertama mujtahid. Mujtahid itu apa sih Ustadz? Mujtahid itu orang yang menguasai Al-Quran dengan seluruh ilmunya dan juga menguasai hadis dengan seluruh cabang-cabang ilmunya, kemudian bisa memproduksi hukum. Nah, memproduksi hukum. Nah, contohnya apa Ustadz? Contoh yang paling dekat adalah yang barusan ini terkait dengan hukumnya sonhorek. Nah, tahu. Kalau bukan orang Jawa sih bacanya sonhorek. Kalau orang Jawa itu bacanya sonhorek. Ya, Ukti Farah ya. Sonhorek. Ya, horek itu artinya bikin kayak gempa gitu ya. Nah, itu apa hukumnya? Maka adik-adik bisa cari itu di YouTube. Ya, beberapa ulama berkumpul kemudian membahas hukum dari sonhorek itu. Oh, ditemukan kesimpulan bahwa sonhorek itu haram. Ya, sonhorek itu haram. Terus ada yang ini biasanya itu ada yang komen, loh itu yang bikin sholawatan itu kan berisik itu, termasuk juga yang baca-baca setelah habis adzan, baca-baca ini dan itu sampai iqomat, termasuk juga yang sebelum adzan baca Al-Quran, baca syair, baca sholawat panjang banget gitu ya. Biasanya kan kalau kita sholat subuh ya di Jawa Timur dan di beberapa provinsi itu ada bacaan Al-Quran, ada bacaan qasidah, ada bacaan sholawat, dan kemudian ada ya 3 itu sih, hanya 3 itu. Nah itu kalau di Mesir itu istilahnya adalah ibtihalat. Di Mesir itu namanya ibtihalat. Ya, itu ada. Ya, ada kebiasaan di Mesir. Dan itu sebetulnya kebiasaan sejak zamannya Nabi Musa loh adik-adik. Sebelum sholat subuh, ya, ada bacaan-bacaan seperti itu. Nah, itu sejak zamannya Nabi Musa. Kemudian, nah, apakah itu tidak perlu diharamkan juga, Ustadz? Kan itu mengganggu juga, sama kayak sonhorek mengganggu. Nah, ini Ustadz Brili kali ini nggak bisa jawab, ya, nggak bisa jawab. Nanti adik-adik pasti akan berdebat. Kalau Ustadz Brili kasih jawaban, ya kan, pasti akan berdebat. Padahal kita itu standarnya adalah bukan mujtahid. Kita itu masih tarafnya adalah muqallid. Nah, yang kedua itu muqallid. Muqallid itu artinya orang yang berislamnya hanya mengikuti ulama. Nah, maksudnya gimana Ustadz? Adik-adik sejak kecil ya, tahu Allah, tahu Nabi Muhammad, tahu sholat, tahu Al-Fatihah minimal, tahu wudhu. Itu dari siapa? Dari Al-Quran? Kayaknya enggak deh. Dari hadis? Kayaknya juga enggak deh. Dari siapa? Dari orang tua. Iya enggak? Pertama kali loh kita tahu Allah itu dari siapa? Dari orang tua kan? Kita tahu sholat itu gimana dari orang tua pertama kali. Baru yang kedua dari guru ngaji. Ya enggak? Nah, itu namanya muqallid. Ya, itu namanya muqallid. Bahkan kita tahu cara membaca Al-Quran, itu kan bukan kita tiba-tiba bisa baca Quran kan? Kita belajar kepada ulama kan? Kepada minimal orang tua kita. Terus kemudian kita belajar kepada guru ngaji. Nah, itu namanya ulama.
guru ngaji itu berarti kita adalah statusnya adalah muqallid. Kita tahu, oh baca huruf ba itu dibaca ba, ya karena kita belajar kepada orang yang sudah belajar. Kita tahu bahwa ketika membaca alif lam mim itu bacanya alif lam mim adalah kita karena belajar kepada ulama. Wah, ini anaknya Ustadz yang gede itu pernah baca ini membaca alamaso. Ya, anaknya Ustadz Brili yang gede itu baca alif lam mim shot itu loh. Itu dibaca alamaso gitu. Oh Dani ya. Oh bukan ya. Keponakannya ini ya, sepupunya Ustadz Brili yang masih kecil itu. Alamaso gitu bacanya. Ya, akhirnya kan kita tahu oh salah. Kita tahu salah dan cara yang baca yang benar adalah alif lam mim shot, yaitu dari siapa? Ya dari guru, dari orang yang lebih alim. Nah, berarti kita statusnya adalah muqallid. Terus Ustadz, yang namanya semi mujtahid itu siapa? Yaitu orang yang sudah baca dalil, terus tahu oh para ulama menghukumi ini itu begini karena dalilnya ini. Oh, para ulama menghukumi itu begitu karena dalilnya begitu. Nah, itu namanya semi mujtahid. Ya, tayyib, adik-adik bisa dipahami ya.